Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi struktur data binary search tree dari tugas praktikum kelima. Nah, kode ini telah saya selesaikan. Jadi mari kita bedah kodenya dari mulai struktur dasar. Nah, pertama-tama di dalam kelas binary search tree ini saya mendefinisikan sebuah variabel root, mendefinisikan sebuah uh, variabel root bertipe not. Nah, root ini berfungsi sebagai titik awal atau kepala dari tree kita. Lalu di bawahnya terdapat inner class atau kelas internal bernama node. Nah, kelas node ini ibarat sebuah cetakan untuk setiap elemen di dalam tree. Setiap node menyimpan tiga hal, yaitu variable value bertipe integer, lalu value integer untuk menyimpan angka, serta dua buah pointer, yaitu left untuk menunjuk ke anak sebelah kiri dan right untuk menunjuk ke anak sebelah kanan. Saya juga membuat konstruktor node yang secara otomatis masukkan angka ke dalam variable value saat kita membuat node baru. Nah, selanjutnya di sini kita bergerak ke metode insert. Nah, di sini kita memiliki metode insert. Sesuai namanya, metode ini bertugas untuk menyisipkan nilai baru ke dalam tree. Logika awalnya sangat sederhana. Pertama, jika root kita masih kosong atau nol, maka nilai baru ini langsung diangkat menjadi root. Tapi jika tree sudah ada isinya, saya menggunakan sebuah variabel sementara temp dan melakukan perulangan while true untuk menelusuri cabang ke bawah. Nah, di dalam loop ini ada tiga aturan utama. Jika nilai baru sama dengan nilai di temp, maka saya langsung mereturn false karena binary search tree tidak mengizinkan adanya data duplikat. Nah, jika nilai baru lebih kecil dari nilai temp, maka ia wajib masuk ke jalur sebelah kiri. Nah, jika nilai baru jika nilai barunya lebih besar, jika nilai barunya lebih besar, ia wajib masuk ke jalur sebelah kanan. Nah, proses penelusuran ini akan berlanjut terus sampai ia menemukan tempat kosong yang ditandai dengan nilai 0. Disitulah node baru akan diletakkan dan metode akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada metode constraint. Nah, berikutnya ini adalah metode constraint. Metode ini berfungsi untuk melacak apakah sebuah angka ada di dalam tree kita. Prinsip kerjanya mirip dengan insert, yaitu kita menggunakan variable temp. Nah, kita menggunakan variable temp yang menelusuri dari root. Namun penelusurannya tidak perlu sampai berulang-ulang tanpa batas. Ia cukup menggunakan while temp tidak sama dengan nol. Nah, di setiap langkahnya ia membandingkan angka yang dicari dengan angka pada node. Nah, kalau lebih kecil, maka dia akan menelusuri cabang kiri. Nah, jika angkanya lebih besar, maka dia akan menelusuri cabang kanan. Nah, jika angkanya kebetulan sama, eh, berarti ketemu dan akan dikembalikan eh, nilai true. Jika perulangan berakhir tapi tidak menemukan angkanya, ia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu eh, kita disuruh untuk membuat metode hapus node. Nah, di sini saya telah membuat metodenya, yaitu metode delete node. Nah, sekarang mari kita bahas bagian studi kasus pertama, yaitu menghapus node-nya. Bagian ini merupakan bagian yang paling kompleks untuk
memudahkan penggunaan, saya membungkus dalam metode pembantu yaitu delete integer value. Nah, tapi mesin utamanya yaitu metode delete yaitu de- tapi mesin utamanya itu metode recursive delete node yang ada di bawahnya, yaitu yang ini. Nah, karena menghapus node dalam binary search tree ini bisa merusak struktur count, saya membagi penanganannya dalam tiga kasus. Namun sebelum itu, metode ini akan secara rekursif menelusuri pohon untuk menemukan node yang dituju. Nah, setelah node ditemukan eh, atau kondisi else, nah untuk kasus pertama yaitu kasus menghapus daun. Eh, jika node tidak punya anak, eh, tidak mempunyai anak di kiri atau di kanan, nah saya tinggal meretun nol untuk memutusnya dari cabang pohon. Nah untuk kasus kedua, yaitu dia hanya memiliki satu anak. Jika node hanya punya cabang di salah satu sisi, saya tinggal mengembalikan eh, anak satu-satunya tersebut agar ia langsung menempel ke posisi kakeknya. Nah, selanjutnya di sini untuk kasus ketiga, yaitu dia memiliki dua anak. Nah, jika Node punya dua anak, saya tinggal bisa asal hapus. Solusinya saya menggunakan metode pembantu yaitu metode min value. Nah, nah, min value ini digunakan untuk mencari angka paling kecil dari seluruh cabang sebelah kanannya. Angka terkecil ini akan menyalin dan menimpa node yang ingin saya hapus. Setelah itu saya tinggal menghapus posisi asli dari angka terkecil tersebut dari bawah. Selanjutnya di sini ada eh, untuk studi kasus yang selanjutnya yaitu kita disuruh membuat metode untuk jumlah node. Di sini saya telah membuatnya. Di sini saya membuatnya yaitu connotes. Nah, di sini connotes ini berguna untuk menghitung total keseluruhan elemen atau node. Nah, untuk ini saya kembali membuat dua metode, yaitu satu metode public connotes dan satu metode rekursif yaitu connote rekursif. Nah, konsepnya sangat elegan. Di sini jika node eh, jika node kosong atau nol, saya kembalikan nol. Namun jika node-nya ada isinya, eh, saya menghitung angka satu sebagai simbol untuk dirinya sendiri, ditambah dengan node cabang kanannya, ditambah dengan total node cabang dari cabang kirinya, ditambah total node dari cabang kanannya. Nah, ini menjamin setiap node pasti terhitung secara tuntas dengan kecepatan ON. Nah, selanjutnya studi kasus jumlah daun. Nah, di sini saya telah menyelesaikan metodenya. Di sini saya membuat metode conleaf. Nah, terakhir untuk studi kasus ketiga ini dia menghitung jumlah daun. Nah, daun ini merupakan sebutan untuk node yang ada paling bawah dan tidak memiliki anak sama sekali. Nah, logika rekursifnya hampir sama dengan perhitungan total node, hanya saja base case atau aturan intinya saya bedakan. Nah, di sini eh, jika jika saya menjumpai sebuah node di mana cabang kiri maupun cabang kanannya nol, adalah nol, eh, alias ia tidak mempunyai anak, saya anggap ia adalah daun dan saya hitung sebagai satu. Nah, jika ia masih punya anak, saya tidak akan menghitung dirinya, melainkan saya menyuruh komputer untuk melanjutkan pencarian ke anak-anaknya di bawah. Itu return dengan menggunakan
return conleave recursive. Nah, dengan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang kedua, yaitu hash table. Nah, untuk hash table ini. Nah, untuk hash table ini, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, pertama di bagian atas kelas hash table ini, saya mendefinisikan sebuah array bernama data map. Nah, data map ini bertipe not dan mengunci ukuran atau size menjadi 7. Array ini akan bertindak sebagai laci-laci penyimpanan utama kita. Di bawahnya terdapat inner class node yang berbeda dengan tree. Nah, berbeda dengan tree yang punya cabang kiri dan kanan. Node pada hash table ini didesain menyerupai linked list yang menyimpan key sebagai label string, value sebagai nilai data integer, dan sebuah pointer next. Nah, pointer next ini penting. Ini pointer ini sangat penting nantinya untuk menangani kondisi jika ada dua data yang bertabrakan masuk ke laci yang sama. Selanjutnya di sini langsung kita masuk ke fungsi hash. Nah, selanjutnya fungsi hash yaitu di metode hash ini. Nah, ini merupakan uh, mesin rahasia dari hash table yang sifatnya privat atau internal. Nah, fungsinya adalah mengubah teks kunci, misalnya teks kunci menjadi angka indeks atau nomor laci. Nah, cara kerjanya yaitu ia akan memecah kata menjadi huruf-huruf, lalu mengubah setiap huruf menjadi angka ASCII. Angka ini kemudian dikalikan dengan bilangan prima 23 agar hasilnya lebih acak dan tersebar. Terakhir saya menggunakan operasi modulo atau sisa bagi terhadap panjang array. Nah, operasi modulo ini wajib ada untuk memastikan angka acak berapapun yang dihasilkan akan selalu ditekan kembali agar muat ke dalam rentang indeks 0 sampai 6. Metode selanjutnya di sini ada metode set, yaitu metode memasukkan data. Nah, metode set ini merupakan cara kita memasukkan data saat kita memanggil metode ini dengan key dan value. Saat kita memanggil metode ini dengan key dan value, langkah pertama adalah menyuruh mesin hash untuk menentukan indeks lacinya. Setelah dapat indeksnya, ada dua skenario, yaitu yang pertama skenario lancar, yaitu jika laci di data map indeks tersebut masih kosong atau nol, data langsung akan diletakkan di situ. Nah, ada skenario kedua yaitu skenario tabrakan. Nah, jika laci sudah terisi, saya menggunakan teknik spread chaining. Nah, saya membuat variabel penelusur temp menelusuri rantai pointer next dari data yang sudah ada sampai ke ujung yang kosong atau nol, lalu menyambungkan data baru kita sebagai ekor dan gerbong terakhir di rantai tersebut. Selanjutnya ada di sini ada metode get, itu untuk mengambil data. Nah, untuk mengambil data kita mempunyai metode get, yaitu di sini alur kerjanya mirip. Di sini ia mencari tahu nomor lacinya dulu lewat fungsi hash. Dia mencari tahu nomor lacinya dari fungsi hash, lalu dia membuka laci tersebut. Karena di laci itu bisa jadi ada banyak data yang berantai, ia akan mengecek looping while untuk mengecek satu persatu apakah key yang dicari cocok. Jika cocok, dia kembalikan nilainya. Jika rantainya habis dan tidak ketemu, maka dia akan kembalikan angka 0.
Lalu di bawahnya sini ada method case. Nah, method case ini bertugas untuk menyapu bersih seluruh laci di array data map. Dia menelusuri setiap rantainya jika ada isinya, lalu mengumpulkan semua teks key yang ia temukan ke dalam satu wadah array list dan mengembalikan ke pengguna. Selanjutnya di sini ada metode selanjutnya itu untuk menemukan duplikasi. Di sini saya membuat metode find duplicates itu untuk menemukan duplikasi. Nah, di sini saya tidak menggunakan perulangan bersarang yang lambat. Saya cukup membuat satu objek hashable. Saya cukup membuat satu objek hashable. Nah, uh, kemudian saya membaca array angka satu per satu. Setiap angka saya catat frekuensi kemunculannya ke dalam tabel count. Nah, sambil mencatat, saya langsung ngecek apakah angka ini sebelumnya sudah punya nilai satu di dalam tabel. Nah, jika ya, berarti ini adalah kemunculan yang kedua. Dan saya langsung memasukkan angka tersebut ke daftar duplikat. Solusi ini berjalan sangat cepat hanya dengan satu kali baca atau ON. Selanjutnya di sini untuk studi kasus B-nya ini yaitu menemukan karakter pertama tidak berulang dari sebuah string. Nah, untuk di sini saya membuat metodenya dengan nama first non-repeating chart, yaitu mencari huruf pertama dalam sebuah kata yang tidak memiliki kembaran. Nah, pendekatannya saya menggunakan dua tahap pembacaan atau two pass. Untuk tahap pertama saya menelusuri untuk tahap pertama di sini saya menelusuri kata dari depan ke belakang dan mencatat total kemunculan setiap huruf ke dalam hash table. Untuk tahap keduanya itu, untuk tahap kedua saya menelusuri kata tersebut lagi dari depan ke belakang untuk setiap huruf yang saya baca. Saya cek ke hash table. Nah, huruf pertama yang tabelnya mengembalikan jumlah angka tepat satu, langsung saya jadikan jawaban dan program dihentikan. Jika tidak ada sama sekali, program akan mengembalikan nilai nol. Nah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dari praktikum ke-5 ini. Mohon maaf kalau ada salah penjelasan. Terima kasih.